Desa Sumberwaru, Kecamatan Binagal. Yang kami hormati rekan tim dari BPBD, yang kami hormati Kepala Kecamatan Binagal yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasitrantik. Kemudian yang kami hormati rekan Babinsa dan Babin Kaptimas. Yang kami hormati Ketua BPBD Desa Sumberwaru. Kemudian tak lupa yang kami hormati pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, terutama sehat iman dan Islam. Selanjutnya, sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini di pendopo Desa Sumberwaru ini, menginjak acara inti, yaitu sosialisasi terkait bencana alam. Kalau kita bicara bencana alam, itu banyak sekali yang terjadi di wilayah kita di Indonesia ini, di Bondowoso terutama, wabil khusus di wilayah Sumberwaru. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita berdoa bersama. Kita bencana alam ini nanti akan dijelaskan gamblang lebar oleh yang berkenan, yaitu dari BPD Kabupaten Bondowoso. Saya hanya ingin membuka sedikit saja terkait bencana alam. Apa sebenarnya bencana alam itu? Kalau kita sering melihat di media massa, di televisi maupun di berita-berita di radio, dan kalau ada di surat kabar, itu ada bencana alam. Saya akan menitik beratkan kepada masalah kebakaran. Kebetulan 3 hari yang lalu, hari Senin apa Selasa, kita mengadakan Forpimda, kita mengadakan apel besar dalam rangka antisipasi terjadinya karhutla. Ini istilah ini sebenarnya sudah populer, karhutla ini. Mungkin ibu-ibu kurang paham apa karhutla itu. Apa karhutla itu orang yang besar kayak genderuwo itu, terus giginya panjang-panjang? Bukan. Karhutla ini kebakaran hutan dan lahan. Jadi karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Akan kami jelaskan sekilas terkait kebakaran hutan dan lahan. Kalau hutan, saya kira di wilayah Sumberwaru ini memang ada hutan, walaupun itu hutannya miliknya perhutani Pak Tinggi ya. Itu juga ada potensi kebakaran hutan. Karena tiap tahun kalau saya monitor di wilayah Sumberwaru ini, itu ada kebakaran hutan. Jadi saya berharap mulai detik ini, mulai saat ini, bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian yang hobi ke hutan, yang hobinya itu turun ke bawah turba atau turun ke atas dari ke sana tuh di hutan itu, saya mohon izin, jangan coba-coba menyalakan api. Lahannya kotor, banyak dedaunan di bawah yang sudah kering, sudah pada berguguran di bawah. Setelah kering itu pada umumnya dibakar biar bersih, biar tidak mengeluarkan uang, ya loh, tidak mengeluarkan uang, irit, enak. Terus tanahnya subur, gitu. Tanahnya subur, sebenarnya tidak subur, suburnya hanya sesaat aja, itu. Baik, saya lanjutkan. Kemarin dijelaskan hotspot dari Jakarta katanya itu bisa dikenai hukuman. Jadi bisa dikenai hukuman. Tidak main-main hukumannya, tidak main-main. Itu hukumannya sampai 15 tahun penjara rumah. Sibuk dengan pekerjaan di hutan. Jadi anak putra-putrinya itu dibiarkan main begitu aja. Di atas tanah tak oleh baru-baru, boleh oning makin ini ke lagi.
Neng lahan tak le berobor mempola nah. Neng lahan gula bilang kan tak mungkin berobor karena bersih ngono. Mun kebersihan pahyuk bersebung saya ngono. Di lahan perhutani pun juga seperti itu. Di sana ada kopi. Mun berobor berarti kan taman dari kan sebung pipi. Ternyata ini kan bisa pantau dari sekali. Jadi memberi berobor apa ketahuan kan tak salah orang berarti itu. Sebenarnya temu. Jadi ini saya belum pahami, gue lebih biang antara ke Tegal, antara ke Borobudur dia sampai Borobudur. Ini kan, komunisnya udah 15 tahun. Oh tambah tidak 15 M. Nah, untuk yang selanjutnya yang akan disampaikan sambutan paparan yang akan disampaikan oleh perwakilan Bapak Camat Kecamatan Tinakal kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumberwaru beserta atau yang hari ini diwakili oleh Bapak Babinsa. Yang saya hormati pula Bapak dari BPBD beserta anggota juga, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul Kepala Desa Sumberwaru, Kecamatan Tinakal, yang kami hormati rekan tim dari BPBD, yang kami hormati Kepala Kecamatan Tinakal yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih-Ratib. Kemudian yang kami hormati rekan Babinsa dan Babin Kaptimas, yang kami hormati Ketua BPBD Desa Sumberwaru. Kemudian tak lupa yang kami hormati pula Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, terutama sehat iman dan Islam. Selanjutnya sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini di pendopo Desa Sumberwaru ini, menginjak acara inti yaitu sosialisasi terkait bencana alam. Kalau kita bicara bencana alam, itu banyak sekali yang terjadi di wilayah kita di Indonesia ini, di Bondowoso terutama, lebih khusus di wilayah Sumberwaru. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita berdoa bersama. Kita bingung saya juga, Bapak Ibu. Soalnya asli saya dari Jombang, masih sanak famili dari Gus Dur, dari Nabi Adam. Jadi masih ada titisannya dari silsilahnya itu. Nggak longsoran, bukan bencana itu, pengertiannya bukan pengertiannya. Nah, bencana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian, baik itu materi maupun non materi. Jadi materi itu apa? Harta benda. Non materi apa? Kayak jiwa. Itu yang disebut dengan bencana. Garis besarnya di situ. Paham ya, Bapak Ibu? Bencana ada 3 kategori, ada 3 macam. Yang pertama bencana alam. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua. Kalau bencana alam itu apa saja contohnya ya. Bencana alam itu bencana yang disebabkan oleh alam, gitu ya. Kayak yang tadi disebutkan oleh Pak Kapolsek, ada longsor, gempa bumi, banjir bandang, itu masuk bencana alam. Yang kedua adalah bencana non alam. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu kalau bencana non alam itu kayak apa? Apa? Ya, betul. Contohnya apa? Betul. Coba
salah satunya termasuk juga COVID-19, itu juga termasuk kategori bencana non alam. Dan yang terakhir adalah bencana sosial. Ini Bapak Kapolsek sama dari Koramil yang paham betul ini kalau terkait dengan teror meneror ini. Nah, selanjutnya Kabupaten Bondowoso kita yang tercinta ini ada 10 potensi bencana, yakni gempa bumi, banjir bandang. Nah, banjir sama banjir bandang itu apa bedanya? Ada yang paham? Kalau banjir itu biasanya hanya air saja. Kalau banjir bandang itu sak teman-temannya, sak kromi-krominya, termasuk kayu, terus batu, kerikil, sandal jepit itu masuk banjir bandang ini. Jadi tadi saya sebutkan Bondowoso kita masuk punya 10 potensi bencana, yaitu gempa bumi, banjir bandang, gerakan tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, likuifaksi, angin puting beliung, dan wabah atau pandemi. Dari 10 potensi bencana ini, alhamdulillah Desa Sumberwaru itu hanya punya 4 yang masuk itu dari 10 itu. Kan ngurangi 6 ya, hemat. Pakai hemat ya, hemat bencana. Yang pertama adalah gempa bumi. Kalau gempa bumi itu ada 3 lempeng yang ada di bawah tanah air kita tadi. Saya ingin tahu kalau ada gempa bumi, apa yang pertama kali dilakukan Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Angkat tangan. Lari apa? Lari dari kenyataan apa lari dari tanggung jawab? Tolong berjelas.